Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisatwa by Saja Raja. Xun Fa Xiang, episode 1831. Mempertahankan pola makan vegetarian untuk meredakan pandemi ini. Metode untuk menghentikan bencana adalah tulus berdoa. Meningkatkan manfaat dari kebajikan, menghapus bencana dan menanam berkah adalah dengan menundukkan nafsu mulut dan mempertahankan pola makan vegetarian. Hendaknya menghormati dan menyayangi ajaran Buddha, saling berterima kasih satu sama lain, menghormati segala kehidupan, menyayangi dan melindungi semua makhluk. Demi meredakan pandemi ini, harus bervegetarian dan tiada jalan lain. Harus bersungguh hati. Baru-baru ini tahun 2020 kita sering mendengar bahwa terjadi suatu peristiwa besar di seluruh dunia. Kasus COVID-19 tetap tinggi dalam beberapa bulan ini, membuat semua orang khawatir dan cemas. Sudah sangat mempengaruhi karir, bisnis, dan kehidupan banyak orang. Itulah pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menjadi bencana. Pandemi ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Semua orang di dunia akan takut mendengar pandemi ini. Jadi, raut wajah berubah ketika mendengar pandemi. Ini adalah bencana, sebuah malapetaka. Jadi sekarang semua orang harus bersungguh hati. Satu-satunya cara adalah menjadi tulus. Tulus berdoa. Apa yang perlu dilakukan barulah disebut tulus. Ketulusan melibatkan semua orang, semua manusia. Semua orang harus waspada dan bermawas diri. Semua orang harus menunjukkan hati yang tulus. Saya senantiasa berkata, tidak membedakan agama. Terutama kita sebagai umat Buddha harus lebih bersungguh hati. Dengan menyatukan tekad semua orang, kekuatan akan menjadi besar, yaitu tekad semua orang bersatu dan berdoa secara tulus. Berdoa supaya bencana alam dapat berakhir. Sebenarnya pandemi seperti ini juga berkaitan dengan iklim. Tentu saja iklim juga terkait dengan hewan. Hewan dan manusia sangat dekat. Virusnya sangat dekat. Oleh karena itu, begitu nafsu makan kita tidak ditahan dan dikendalikan dengan baik. Kita harus menjaga sila mulut dan mengendalikan nafsu makan. Harus berbuat demikian. Sebaliknya, jika kita tidak mempertahankan pola makan vegetarian, nyawa yang kita telan dalam satu hari, jumlah hewan yang dibunuh sangat banyak. Ini telah dihitung secara ilmiah dan sangat akurat. Dalam satu hari, tahun 2020, untuk memenuhi kebutuhan populasi manusia, dalam sedetik lebih dari 2.000 hewan dibunuh. Jika kita menghitung secara keseluruhan, setiap harinya lebih dari 210 juta nyawa dibunuh. Semua itu hanya karena nafsu makan manusia saja, karena manusia tidak mau mengendalikan keinginan mulutnya, sehingga masuklah ke dalam mulut manusia. Begitu banyak nyawa dikorbankan. Setiap hari, lebih dari 200 juta makhluk dibunuh. Betapa banyaknya arwah penuh dendam dan kebencian yang timbul dari kematian yang tidak adil itu. Dan semua itu kini berbalik menyerang kita. Tidakkah kita sebagai manusia awam sudah sadar? Sekarang ini pandemi tidak kunjung mereda. Di seluruh dunia, Brazil, Amerika, Prancis, Inggris, dan banyak negara lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 100 negara mengalami gelombang demi gelombang pandemi. Setiap hari kita melihat angkanya tidak hanya tidak menurun, justru angka terus meningkat selama manusia tidak bisa mengendalikan nafsu makan. Meskipun banyak negara sudah melakukan lockdown karena pandemi ini. Ketika dikunci, ekonomi, industri, dan perdagangan semuanya akan terhenti. Orang-orang yang biasanya mengandalkan pekerjaan harian untuk hidup, jika pekerjaan berhenti sehari, maka satu hari pula tidak ada makanan. Dan sekarang kondisi ini makin memburuk dari hari ke hari. Kesulitan hidup pun semakin banyak. Oleh karena itu, hanya demi bertahan hidup, penderitaan semakin bertambah dan populasi semakin meningkat. Dalam sehari tercatat ada lebih dari 800 juta orang yang kelaparan. Ini sangat mengerikan. Dari 10 orang atau 9 orang,
ada satu orang yang berada di ambang kelaparan, tidak punya apa-apa untuk dimakan. Sungguh sangat menyedihkan. Angka-angka ini sangat tinggi. Di tengah populasi dunia ini, banyak orang menghadapi berbagai kesulitan yang berbeda. Jumlah orang miskin juga meningkat, ditambah lagi dengan perubahan iklim. Dan dunia ini telah dilanda begitu banyak bencana. Sekarang tahun 2020 hanya China sana. Lebih dari 20 provinsi, bencana banjir ini telah berlangsung selama 1 bulan lebih. Yang kita ketahui adalah bahwa ada insan ceci. Relawan sudah mulai bergabung dan memberikan perhatian, seperti Sichuan, Chongqing, seluruh provinsi atau distrik. Insan ceci berlarian untuk mengunjunginya. Melihat gambar yang dikirim pulang, ada yang merupakan tanah datar sangat luas, tanah datar yang sangat rata. Tanah datar ini juga sulit untuk berjalan di atasnya, karena dipenuhi oleh lumpur yang tidak sulit untuk dilalui. Tanah longsor yang berasal dari gunung terbawa air dan dengan cepat menyebabkan batu dan lumpur. Sangat banyak orang di tanah datar. Rumah orang-orang yang jika tidak terlalu kokoh telah hanyut terseret oleh arus. Rumah yang lebih bagus mengapung di atas air, seperti rumah laut. Seperti perahu di atas air, mengikuti air seperti ini melayang. Dan yang lebih tidak kokoh telah hancur oleh air. Air seperti melayang membawa banyak sampah, sangat banyak. Dan air-air tersebut adalah merupakan air di tanah datar. Adalah berasal dari pegunungan seperti ini turun. Sekilas pandangan yang tak berujung dan semuanya adalah air, membawa serta tanah, dan membawa serta begitu banyak benda-benda, ataupun benda-benda konstruksi dan lain-lain. Adalah seperti ini, berputas di atas permukaan air. Melihatnya mengguncang hati dan menggetarkan raga. Tanah datar berubah menjadi seperti lautan, luas tak bertepi. Yang semacam ini, lumpur mengapung membawa begitu banyak harta benda telah hilang lenyap mengambang di atas air. Melihat bencana seperti ini benar-benar sangat khawatir, juga sangat mengguncang hati. Berharap orang-orang yang aman dan selamat di seluruh dunia, tidak peduli itu wabah, juga merupakan sebuah bencana tidak terlihat. Akan tetapi ancaman terhadap tubuh manusia sangatlah besar. Di India tidak tahu bagaimana, hanya sama-sama pergi bergabung ke satu pesta pernikahan. Setelah pulang berturut-turut dilaporkan ada 10 orang terinfeksi penyakit. Melihat demikian adalah juga membuat orang ketakutan. Pemimpin Brazil awalnya tidak mengakui penyakit ini, COVID. Sekarang tidak bisa tidak mengakuinya. Terhadap semuanya mengumumkan saya sudah terinfeksi. Masker tidak boleh tidak memakainya. Kalau tidak, dulu ada bilang ini hanya flu kecil. Flu yang marak sementara. Oleh karena itu, tidak mau mengakui penyakit ini adalah menakutkan. Negara lain sudah mengisolasi negaranya. Dia tidak bersedia mengumumkan perintah ini. Saat ini, diri sendiri sudah terinfeksi. Sekarang, diri sendiri sudah harus memakai masker. Dapat dilihat bahwa gelombang epidemi ini sangat tidak sepele lagi. Juga ada lagi satu yang baru, juga mengikutinya datang sudah terjadi. Oleh karena itu, awalnya berkata, gelombang ini kalau lewat masih ada satu gelombang lagi. Akhirnya juga masih ada satu gelombang lagi. Gelombang ini dibandingkan gelombang di depannya, makin harus membuat semuanya lebih waspada, makin kuat. Semuanya harus lebih meningkatkan kewaspadaan lebih tinggi. Ini adalah kita harus tahu. Ini bukan dikatakan tidak ada, demikian bisa berlalu. Bukan, saat ini harus yakin pada apa yang ada. Tidak boleh tidak percaya. Adanya kepercayaan, maka kita harus bersungguh hati dan tulus. Maka jalan untuk mencegah terjadinya bencana adalah dengan tulus berdoa. Semua orang hendaknya bersama-sama berdoa dengan satu hati. Caranya ialah dengan memperbanyak niat dan secepatnya mengubah kebiasaan buruk di masa lalu. Semua makhluk hidup berbagi karma yang sama. Kebiasaan buruk adalah karma jahat. Setiap orang waspada terhadap diri mereka sendiri. Demi perdamaian dunia, kita harus benar-benar bermawas diri. Jadi untuk menghentikan bencana,
menghilangkan bencana, kita perlu menanam berkah, memupuk berkah, dan melakukan perbuatan baik. Kita hendaknya berseru kepada langit dan bumi bahwa tidak akan berani melakukannya. Bersumpah bahwa akan melakukan hal-hal bijak. Tidak akan pernah lagi menjadi orang yang bersikukuh menolak mengakuinya ataupun menolak mempercayainya. Sekarang kita harus mempercayainya. Oleh karena itu, kita semua perlu menyesuaikan pikiran kita dan menghargai kehidupan. Kita perlu menundukkan nafsu mulut untuk menghargai kehidupan. Jika tidak ada pilihan selain mempercayai tentang hukum alam ini. Seperti halnya gelombang epidemi ini, sebenarnya ada beberapa hal seperti lockdown, orang-orang mengurangi aktivitasnya. Dengan berkurangnya aktivitas, orang-orang semakin jarang berpergian keluar rumah karena kendaraan lebih sedikit, maka udara menjadi lebih segar. Pegunungan sudah memiliki langit yang biru, gunung pun terlihat dengan jelas. Di India, gunung-gunung tidak terlihat selama beberapa dekade dari jauh. Sekarang dengan lebih sedikit lalu lintas dan lebih sedikit kendaraan, emisi karbon secara alami menurun. Kabut asap di langit pun menghilang. Kita bisa melihat langit biru, melihat gunung hijau kembali muncul, yang menunjukkan bahwa manusialah yang menciptakan polusi, terlebih lagi di Amerika. Dikarenakan pandemi, kendaraan pun sedikit, sehingga puluh ribuan hewan aman dari tabrakan kendaraan. Angka kecelakaan itu menurun, berkurang hingga puluhan ribuan. Angka kasus kecelakaan jalan di Amerika setiap hari harus diatasi. Sekarang telah berkurang puluh ribuan karena berkurangnya kendaraan, sehingga hewan yang ingin menyeberang pun menjadi aman. Jadi tidak mengalami kecelakaan ataupun mati karena mobil-mobil. Maka itu kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Langit menjadi jelas dan hewan-hewan bisa berjalan dengan aman. Dikarenakan karantina wilayah di kota-kota, jadi hewan-hewan dapat hidup dengan aman. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran agar kita mengetahui bahwa begitu banyak kegiatan manusia. Apa saja kegiatan itu? Adalah menikmati, berkumpul, bermain, berkelana untuk kesenangan, atau berkemah di gunung, sehingga mengakibatkan begitu banyak sampah, mengakibatkan banyak kebakaran, dan masih banyak lainnya. Ini karena manusia menolak untuk berhenti berkegiatan. Sekarang kita telah karantina kota dan negara. Secara alami, jumlah aktivitas dan orang-orang pun berhenti. Tragedi ini membuat kita menyadari bahwa dengan begini lagi, kita menjadi lebih jernih. Di jalan pun berkurang hewan-hewan yang mati. Terlihat bahwa manusia secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan adalah karma. Manusia jika dia mampu sadar dengan cara hidupnya sendiri, dengan sedikit mengurangi, secara alamiah akan memberikan bantuan yang sangat besar. Kita manusia apabila bersedia, nafsu mulut untuk makan dikurangi, bisa meningkatkan vegetarisme. Dengan ini mampu untuk mendapatkan cara melenyapkan bencana, dan ini terhitung juga bagian dari berhati tulus. Juga terhitung sebagai satu kekuatan kesungguhan hati untuk berdoa. Asalkan dia bisa bervegetaris, batin murni, ketulusan hati yang berasal dari dalam batin kekuatannya akan sangat kuat. Barulah mampu meningkatkan manfaat dari kebajikan, menghapus bencana, menanam berkah. Cukup hanya menahan nafsu mulut untuk bisa mendapatkan manfaat seperti ini. Makanya metode untuk menghentikan bencana dan perlu dengan tulus berdoa. Dan dengan tulus berdoa juga dikaitkan dengan menundukkan nafsu mulut. Mampu menundukkan nafsu mulut juga adalah meningkatkan manfaat dari kebajikan, menghapus bencana dan menanam berkah. Ini sangatlah penting. Kita hendaknya menghormati dan menyayangi ajaran Buddha. Kita sama-sama meningkatkan ajaran dari Sang Buddha. Kita semakin harus mempercayai, kita tidak cukup hanya percaya, kita masih perlu menghormati. Kita masih perlu untuk semakin memahami. Prinsip dari ajaran agama Buddha sebenarnya membicarakan mengenai apa? Ada seseorang, salah satu pemimpin sosial kita. Terakhir kali dia datang, dia memberitahunya, memberi perhatian pada bumi. Marilah kita dengan berhati tulus bervegetaris. Membahas tentang pelestarian lingkungan dan bervegetaris.
dan berkaitan sangat erat dengan iklim cuaca. Dengan beliau membahas tentang ini, beliau ada menerimanya. Kali ini datang memberitahu saya dia telah bervegetaris, menjadi vegetaris. Saya melihat dia dan semua orang yang melihatnya pun berkata, "Wah, pantas saja. Penampilanmu kali ini berbeda dengan sebelumnya. Wajahmu yang dulu tampak gelap, kini menjadi cerah dan segar. Terlihat lebih bersemangat, jauh lebih baik." Dan dia mengakui hal itu. Makanya dia pun beralih bervegetarian. Mendengar dia memutuskan bervegetarian, saya sangat senang. Orang ini bila bervegetarian, pengaruhnya akan sangat besar karena dia memiliki banyak restoran. Dia mengatakan bahwa sudah tidak lagi menyediakan makanan non-vegetarian di semua restorannya. Bayangkan berapa banyak orang yang bisa terpengaruh oleh perubahan ini. Benar-benar pahala yang tak terhingga. Saya sangat memujinya. Pahala yang luar biasa besar. Ini nyata adanya. Oleh karena itu, kita harus hendaknya menghormati dan menyayangi ajaran Buddha, saling berterima kasih satu sama lain. Harus sangat bersyukur. Apa yang patut kita syukuri? Menghormati segala kehidupan, menyayangi dan melindungi semua makhluk. Orang seperti ini patut kita hormati dan kasihi. Karena dia sangat menghormati segala kehidupan. Inilah yang disebut memiliki cinta kasih sejati, menyayangi dan melindungi semua makhluk. Ini adalah orang yang patut kita teladani dan hormati. Jadi, demi meredakan pandemi ini, harus bervegetarian dan tiada jalan lain. Saya ingin menyampaikan hal ini kepada semua orang, dan ini sangat penting. Harap semua orang bersungguh hati. Ajaran Buddha sesungguhnya berharap kita semua bisa membangkitkan cinta kasih di dunia ini, bukan hanya terjun ke tengah masyarakat untuk membantu meringankan penderitaan para makhluk, tetapi semua bentuk kehidupan kita harus melindungi dan menyelamatkannya. Jika kita bisa melindungi kehidupan, itu lebih penting daripada sekedar melepaskan makhluk. Function melindungi kehidupan berarti tidak membiarkan makhluk lain disakiti. Dengan sendirinya sudah menyelamatkan dan sudah termasuk membebaskan mereka. Dalam rapat perencanaan, saya mendengar staf kita di TAI TV, Misi Budaya Humanis datang untuk membagikan banyak rekaman. Saya melihat rekaman Swaka Marga Satwa. Di Swaka Marga Satwa ini banyak berbagai jenis hewan berkumpul. Kebanyakan adalah babi, ada sangat banyak. Di hutan ini mereka dibebaskan. Itu adalah cerita yang mengharukan. Ternyata ada seorang laki-laki muda, ia menyadari bagaimana memakan daging merenggut banyak nyawa. Di suatu titik ia menyadari hal ini. Dia tidak hanya menjadi vegetarian, tetapi ia mulai membantu hewan yang dalam bahaya. Ia menolong mereka, kemudian membebaskan mereka dan merawat mereka. Hewan yang terluka semua ditolong dan dikirim ke sana untuk diobati. Itu menjadi swaka yang luas dan terbuka. Dari rekaman, meskipun terdapat banyak jenis hewan, kita dapat lihat bagaimana ia akur dengan semua hewan dengan selaras. Sungguh, manusia dan hewan dapat bersatu dengan sangat dekat. Jadi, kita harus menghormati semua kehidupan. Kita perlu melindungi makhluk hidup dengan cinta kasih. Jadi, kita harus berhati-hati dan memiliki cinta kasih. Selanjutnya, mari kita lihat bagian sutra sebelumnya. Sesudah mengucapkan ini, Bodhisattva Sarwa Satwa Priya Darsana dalam kehidupan sebelumnya memberikan hidupnya sebagai persembahan dengan membakar tubuhnya. Setelah membakar dirinya sendiri, dia terlahir kembali. Dia terlahir dalam transformasi dan kembali dengan cepat. Dia terlahir dalam transformasi di keluarga kerajaan. Dia memberitahu ayahnya, sang raja, bagaimana di kehidupan lampau. Ia berlatih bersama Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri dalam perkumpulannya dan memberikan persembahan. Sekarang di kehidupan yang baru ini, ia akan tetap pergi mendengarkan Buddha Dharma karena Buddha ini masih hidup. Ia akan tetap pergi mendengarkan ajarannya. Jadi, dalam paragraf sutra sebelumnya dikatakan, sesudah mengucapkan ini, setelah mengatakan hal tersebut kepada sang raja, sesudah mengucapkan ini, ia lalu duduk di atas panggung yang terbuat dari 7 mustika dan membumbung ke angkasa setinggi
7 pohon tala. Ia pergi ke tempat di mana Buddha berada, bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, mengatupkan 10 jarinya dan memuja Buddha dalam bentuk syair. Betapa wajahmu sungguh menakjubkan, cahayamu menerangi 10 penjuru. Aku suatu waktu pernah memberikan persembahan padamu. Sekarang aku kembali lagi untuk bertemu secara langsung denganmu. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Setelah membabarkan Dharma kepada ayahnya, kemudian kembali ketemu Buddha. Jadi ketika dia kembali bertemu dengan Buddha, Sang Bhagawan masih berada di dunia ini. Baru dapat ketemu dengan Buddha lagi. Jadi memuji Buddha. Naskah sutra selanjutnya. Pada ketika itu, sehabis Bodhisattva Sarwasatwa Priyadarsana mengucapkan syair ini, selanjutnya berkata kepada Buddha, Bhagawan masih berada di dunia ini. Bab 23 Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Ini adalah Bodhisattva Sarwasatwa Priyadarsana. Ketika ketemu dengan Buddha, memuji Buddha lagi dengan mengatakan demikian. Pada ketika itu, sehabis Bodhisattva Sarwasatwa Priyadarsana mengucapkan syair ini, selanjutnya berkata pada Buddha. Pada ketika itu, Bodhisattva Sarwasatwa Priyadarsana berkata pada Buddha dengan ketulusan dan penghormatan paling tinggi. Ini merupakan persembahan dengan ketulusan dan penghormatan paling tinggi dari Bodhisattva pada masa lampau. Setelah melewati satu kehidupan, kembali lagi dan Sang Bhagawan masih ada. Jadi dia kembali lagi memberi persembahan kepada Buddha untuk menunjukkan ketulusan hatinya dengan ketulusan dan penghormatan paling tinggi. Demikian berkata pada Buddha, Bhagawan masih berada di dunia ini. Oh Buddha, Anda masih berada di dunia ini. Di kehidupan lalu aku menghabiskan hidupku untuk memberi persembahan. Aku mengorbankan tubuhku ini, kini aku kembali lagi. Saat ini, Buddha, Anda masih berada di dunia ini. Ini menunjukkan panjangnya usia Bhagawan. Setelah Bodhisattva itu memberi persembahan dan mengakhiri kehidupannya, kemudian kembali lagi. Ketemu Buddha masih berada di dunia ini. Kehidupan lampau dan kehidupan ini. Orang yang berada di dunia ini masih ada, sering mengatakan, dia telah pergi dan telah kembali lagi. Sudah ketemu dia kembali. Sepertinya kata-kata ini sering diucapkan. Prinsip kebenaran yang sama. Bhagawan masih berada di dunia ini. Bodhisattva mengorbankan tubuh sebagai persembahan pada Buddha dengan ketekunan dan ketulusan, menunggangi ikrar semula untuk terlahir kembali dan dapat bertemu kembali dengan Buddha. Makanya berkata demikian. Bodhisattva mengorbankan tubuh sebagai persembahan pada Buddha dengan ketekunan dan ketulusan menunggangi ikrar semula untuk terlahir kembali. Ini merupakan ketekunan dia di masa lampau. Sangat tulus mengorbankan seumur hidupnya memberi persembahan pada Buddha dan menunggangi ikrar semula untuk terlahir kembali. Juga sama dapat bertemu kembali dengan Buddha. Buddha yang dia berikan persembahan masih berada di dunia ini. Jadi dia mengatakan demikian. Bhagawan masih berada di dunia ini. Jadi naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi. Pada ketika itu, Buddha Candrawimala Surya Prabhasasri berkata pada Bodhisattva Sarwasatwa Priyadarsana, Putra berbudi, waktuku untuk memasuki parinirwana telah tiba. Inilah waktu yang tepat untuk pemadaman sepenuh-penuhnya. Engkau boleh mempersiapkan tempat tidur, sebab pada malam ini aku akan memasuki parinirwana. Bab 23 Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Bodhisattva ini kembali lagi untuk menemui Buddha, memuji dan bersuka cita karena Buddha masih ada. Namun Buddha berkata kepadanya, Putra berbudi, memang benar ia adalah seorang pria berbudi yang sepenuh hati menjalankan ajaran Buddha, meskipun telah terlahir kembali di kehidupan lain. Ia datang kembali untuk menemui Buddha, benar-benar seorang pria berbudi. Maka Buddha menyambutnya dengan pujian, Putra berbudi.
tetapi saya akan segera parinirwana. Meskipun saya masih ada sekarang dan menunggumu, kini saya telah melihat engkau kembali, dan saya akan segera parinirwana. Jadi makna dari bagian sutra ini adalah demikian. Pada ketika itu, Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri berkata pada Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana, karena Bodhisattva Priyadarsana telah memberi salam hormat dan menyatakan kalau Buddha masih ada. Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasa mengatakannya pada Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana. Pada ketika itu, Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri berkata pada Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana, demikian dikatakan. Bertemu dengan Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana juga membuat hati gembira. Maka Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana segera memberi hormat dan salam pada Buddha. Dengan penuh rasa hormat, ia memberi hormat dan salam kepada Buddha, lalu memuji Buddha. Buddha, Anda masih ada. Maka Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasasri menjawab kepadanya, saya memang sedang menunggumu. Sekarang melihatmu telah kembali, saya pun merasa sudah saatnya. Saya bisa mulai memasuki parinirwana. Putra berbudi, waktuku untuk telah tiba. Inilah waktu yang tepat untuk pemadaman sepenuh-sepenuhnya. Ini artinya jalinan jodoh pada masa kehidupan ini untuk membimbing dan mengajar para makhluk di dunia ini akan berakhir. Waktu untuk memasuki pemadaman telah tiba. Inilah pelenyapan tuntas dari segala pandangan dan pemikiran delusi bagaikan butiran debu pasir dan ketidaktahuan. Putra berbudi, waktuku untuk telah tiba. Masa kehidupan saya ini akan segera berakhir. Inilah waktu yang tepat untuk pemadaman sepenuh-penuhnya. Saya akan mulai karena hubungan sebab akibat kali ini juga telah mencapai akhirnya. Saya akan memasuki parinirwana. Inilah yang disebut jalinan jodoh pada masa kehidupan ini akan berakhir. Karma kehidupan ini telah berakhir, maka waktunya untuk masuk ke dalam parinirwana juga telah tiba. Oleh karena itu, segala pandangan dan pemikiran delusi bagaikan butiran debu pasir dan ketidaktahuan akan dilenyapkan, sehingga dikatakan pemadaman sepenuh-penuhnya. Arti dari pemadaman sepenuh-penuhnya, Buddha datang ke dunia dan mencapai kebuddhaan. Bagaimana yang disebut sebagai mencapai kebuddhaan? Mencapai kebuddhaan merujuk kepada setelah pembinaan diri. Apa yang dapat dipraktikkan dari pelatihan ini? Merujuk kepada pemadaman sepenuh-penuhnya akan delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Delusi bagaikan butiran debu pasir. Delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin atau ketidaktahuan. Sering mengatakan, kita harus menghapuskan noda batin. Para makhluk tercemar oleh noda batin, sehingga disebut sebagai makhluk awam. Makhluk awam, kita yang hidup sebagai manusia masih memiliki noda batin. Baik Anda, semua, atau saya. Semua orang masih termasuk makhluk awam. Kita masih memiliki banyak hal-hal terhadap orang lain yang belum kita pahami. Jadi kita harus segera. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Kita dapat terlahir sebagai manusia dalam kehidupan kali ini. Pada kehidupan ini juga kita dapat mendengar Buddha Dharma. Jika tidak menggenggam erat kehidupan kali ini, menggunakan tubuh jasmani ini untuk membina diri, maka kehidupan manakah yang kita tunggu? Maka sebab dan kondisi kehidupan kita saat ini harus kita genggam dengan baik. Menggenggam erat untuk menghapuskan keserakahan, kemarahan, kebodohan, kelambanan, dan kekhawatiran noda batin ini. Seberapa banyak noda batin? Noda batin sebanyak butiran debu. Jumlahnya sebanyak butiran debu. Sebersit niat satu butir debu. Noda batin dan kerisauan batin sebanyak butiran debu di sungai Gangga. Kita harus memutuskan setiap bersit niat tersebut. Setiap niat yang menciptakan noda batin. Kita harus meningkatkan mawas diri.
Jika tidak timbul ketidaksukaan saat melihat seseorang, segeralah potong pikiran ketidaksukaan ini. Ubah pikiran tidak suka ini dengan cinta kasih. Cinta kasih penuh penghormatan. Gunakan hati cinta kasih penuh penghormatan. Tak peduli bagaimana perlakuan mereka yang telah melukai kita. Kita harus membalas amarah dengan kebajikan. Siapapun yang pernah melukaiku tidak kuingat di dalam hatiku. Saat melihat orang lain, saya mengasihinya. Cinta kasih yang murni tanpa ternodai. Meskipun di masa lalu pernah melukai saya, namun saya masih tulus mengasihinya, sehingga mencintai dengan penuh penghormatan. Seperti ini, maka pikiran kita telah melenyapkan sebersih kerisauan batin. Kadangkala merasa saat saya melihat benda ini, saya merasa sangat gembira. Saya menginginkannya. Jika mau, maka harus beli. Apakah memerlukannya? Apakah perlu atau tidak? Ataukah hanya menginginkannya saja? Jika mau, maka harus beli. Tidak butuh, mengapa harus membeli? Membeli apa yang tidak dibutuhkan, maka akan menjadi sampah. Sehingga inilah kerisauan. Harus diletakkan kemana? Risau sehingga dikatakan jika tidak dibutuhkan, materi di luar tidak perlu diingini. Tidak boleh ada kerisauan yang saling melukai antar orang. Satu persatu dihilangkan. Kerisauan batin kita sangat banyak, satu persatu dihilangkan. Inilah yang disebut butiran debu pasir. Kegelapan batin. Kita memiliki banyak sekali ketidaktahuan. Apabila kita memang ada mempelajari ajaran Buddha, kita akan bisa mawas diri. Seringkali berwaspada. Membangkitkan niat ini, kita akan segera melenyapkannya. Baik-baiklah seringkali menyebut tentang mawas diri. Tentu, ketika kita melenyapkan delusi yang sebanyak butiran debu, selapis demi selapis, kita mengurangi pandangan salah kita sedikit demi sedikit. Kita juga mengikis pikiran tamak sedikit demi sedikit, pandangan dan pikiran kita, yaitu delusi dan kerisauan kita. Kita melenyapkannya satu persatu, lalu membawa pandangan kita kembali ke pandangan benar, dan mengembalikan pikiran kita ke kepikiran murni. Dengan pandangan benar dan pikiran yang murni, demikian kita telah melenyapkan delusi seperti butiran debu. Dengan demikian, tentunya melenyapkan delusi dan ketidaktahuan seperti butiran debu. Saat pandangan dan pikiran kita murni, kita memperoleh pembebasan dari samsara. Dengan pandangan dan pikiran murni, kita mengembangkan kebijaksanaan kita. Batin kita tiada ketidaktahuan dan pikiran bercabang yang menutupi batin kita, sehingga bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita. Maka, waktuku memasuki parinirwana telah tiba. Sudah tiba waktunya baginya untuk memasuki parinirwana. Jadi, kondisi dari transformasi dia di kehidupan ini telah berakhir. Maka dia akan memasuki parinirwana. Segala pandangan dan pemikiran delusi bagaikan butiran debu pasir dan ketidaktahuan akan dilenyapkan. Telah mencapai serta terbebas dari tumimbal lahir. Jadi dia akan memasuki kemoksaan. Ajaran ini bukan hanya bagi dirinya mencapai kebuddhaan. Dia juga mengajar banyak orang untuk melenyapkan ketidaktahuan. Engkau boleh mempersiapkan tempat tidur, memintanya untuk mengaturkan tempat tidur, mempersiapkan tempat untuk parinirwana nanti. Saya akan memasuki parinirwana, jadi mulai dari sekarang engkau boleh mempersiapkan tempat tidur. Memintanya untuk mengaturkan tempat tidur, saya akan memasuki parinirwana. Dan kamu juga sudah boleh kemari untuk menerima dharma. Sebab pada malam ini aku akan memasuki parinirwana. Semua Buddha lahir ke dunia pada siang hari. Ia menggambarkan terang benderang. Semua Buddha memasuki parinirwana pada tengah malam. Ini menggambarkan kegelapan. Buddha datang ke dunia ini untuk menjadi mata bagi semua makhluk. Ketika Buddha memasuki parinirwana, 10 penjuru menjadi gelap gulita. Sebab pada malam ini, aku akan memasuki parinirwana. Sekarang adalah waktuku untuk memasuki parinirwana. Bila kita renungkan hal ini, semua Buddha, baik Buddha Sakyamuni ataupun Buddha Candravimala Surya Prabhasasri, sama saja.
Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha memiliki waktu kelahiran di dunia ini, dan kelahiran mereka selalu di siang hari, yang melambangkan terang benderang. Semua Buddha memasuki parinirwana pada tengah malam. Ini menggambarkan kegelapan. Ketika para Buddha memasuki parinirwana pada tengah malam, demikian pula dengan Buddha Sakyamuni. Ini melambangkan malam telah tiba. Saat para Buddha datang ke dunia ini menjadi terang. Saat Buddha memasuki parinirwana, terang itu pun perlahan-lahan mengikuti Buddha parinirwana, menjadi gelap. Batin manusia pun perlahan-lahan diselimuti oleh kegelapan. Saat Buddha datang ke dunia, beliau membangkitkan kesadaran dalam batin semua orang. Namun, ketika Buddha memasuki parinirwana, semua orang perlahan-lahan kembali tenggelam. Inilah yang dikhawatirkan oleh Buddha. Saat beliau memasuki parinirwana, jadi Buddha datang ke dunia ini untuk menjadi mata bagi semua makhluk. Ketika Buddha memasuki parinirwana, 10 penjuru menjadi gelap gulita. Ini berarti 10 penjuru perlahan-lahan menjadi gelap gulita. Buddha memasuki parinirwana pada tengah malam. Setiap Buddha seperti demikian. Ketika Buddha datang ke dunia, melambangkan fajar menyingsing. Ketika Buddha memasuki parinirwana, melambangkan kegelapan. Buddha datang ke dunia untuk membabarkan Dharma, mengajari semua makhluk, berharap semua makhluk dapat memahami prinsip kebenaran sejati. Ketika Buddha berada di dunia disebut era Dharma benar. Ketika Buddha telah memasuki parinirwana, perlahan-lahan menuju ke era Dharma mirip. Pada era Dharma mirip, Dharma masih ada di dunia, namun Buddha sudah tidak ada di dunia lagi. Orang-orang di kemudian hari masih sangat menghormati Buddha, sehingga terus menciptakan patung Buddha. Membuat patung Buddha, Buddha sudah tidak ada di dunia. Dari mana mendapat gambaran Buddha? Namun orang-orang di kemudian hari membuatkan patung Buddha berdasarkan konsep mereka. Oleh karena itu, gambar ini karena semua orang menghormati Buddha, maka menghormati gambarnya. Maka ketika kita menyembah Buddha bagaikan Buddha masih ada. Ini adalah sikap batin kita. Namun sekarang ini menyembah Buddha demi untuk memohon berkah. Tidak benar. Buddha berada dalam batin kita sendiri. Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar, sebab puncak burung nasar berada di dalam batin kita. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak burung nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak burung nasar ini. Sekarang menghadap pada pagoda puncak burung nasar kita sendiri. Segeralah kita berdoa dengan tulus. Kita harus senantiasa beranjali dan menoleh ke langit. Batin Buddha kita harus dihargai oleh kita sendiri. Kepada hati Buddha kita sendiri, kita harus berintrospeksi dengan sungguh-sungguh dan tulus. Kita harus mengingatkan kita sendiri, hati Buddha harus muncul di dunia secara murni. Setiap orang harus memunculkan hati Buddha yang murni di dunia. Jadi setiap orang dapat memunculkan hati Buddha yang murni di dunia, maka dunia ini akan terang benderang. Sehingga kondisi gelombang wabah yang ini tidak ada obat lain yang mujarab, yaitu memanggil Buddha dalam setiap batin semua orang. Muncul keluar membuatnya terang, jangan gelap lagi. Sehingga satu-satunya cara adalah tulus hati. Dengan tulus hati memanggil sifat Buddha kita bertemu orang, semua orang adalah Buddha. Sehingga kita menghormati, mengasihi, dan menghormati ini adalah prinsip kebenaran. Inilah gelombang pelajaran besar. Sekarang sampai naskah sutra ini membuat kita mendapatkan pelajaran besar. Kita harus memberi persembahan pada Buddha dengan tulus hati. Bila kita jelaskan demikian, Sutra Teratai mengatakan di sini, menghadapi saat sekarang ini, dunia yang sekarang, yaitu memanggil kita terus menyerukan setiap orang untuk waspada. Hanya dengan ketulusan hati, semua dengan tulus hati membangunkan hakikat diri sebagai Buddha, membuat hakikat diri Buddha berpadu. Langit telah terang, jangan gelap lagi, jangan kebingungan lagi. Sehingga Buddha datang ke dunia ini untuk menjadi mata bagi semua makhluk.
Ketika Buddha memasuki parinirwana, 10 penjuru menjadi gelap gulita. Telah gelap gulita, kita harus segera waspada, sehingga semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.